Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Nuraini Rohimah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peredaran darah pada janin dan bayi baru lahir. Nah, lanjut. Di sini saya akan membahas bagaimana sih pengertian peredaran darah secara umum, lalu apa sih peredaran darah pada janin, serta bagaimana sih peredaran darah pada bayi baru lahir. Nah, yang pertama, sistem peredaran darah manusia. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih sistem peredaran darah manusia itu apa aja? Dan apa sih maksudnya sistem peredaran darah pada manusia? Nah, sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang fungsinya adalah untuk memindahkan zat ke sel dari sel. Sistem ini juga akan menjamin kelangsungan hidup organisme. Nah, sistem ini berfungsi sebagai sistem peredaran darah yang mengedarkan darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi, ketika darah berhasil disalurkan ke setiap organ, otot, dan jaringan lainnya, itu tandanya sirkulasi dalam tubuh kita bekerja secara baik. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh. Lalu, selain sistem peredaran darah manusia ini berfungsi sebagai yang tadi saya sebutkan, ini juga berfungsi sebagai sisa metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh supaya tetap stabil. Nah, sistem ini juga merupakan bisa kita sebut sebagai sistem kardiovaskular yang terdiri dari beberapa organ. Lanjut, di sini ada peredaran darah pada janin. Nah, peredaran darah pada janin itu berbeda loh guys sama peredaran darah kita. Apalagi pada bayi baru lahir juga, padahal waktunya beda dikit ya, tapi beda. Nah, di sini sistem peredaran darah pada janin itu nggak bisa loh kita pisahkan dari peredaran darah ibu sewaktu kita mau digas tubuh. Nah, pada permulaannya juga peranan penting dalam memberikan nutrisi ke embrio atau pembentukan dan peredaran darah pada janin. Nah, ini juga hanya berfungsi sampai usia kehamilan 10 minggu. Nah, seiring dengan perkembangannya waktu, organ-organ tubuh fetus pun akan mulai terbentuk kan di dalam plasenta dan pembuluh darah. Jadi, dia akan memberikan nutrisi pada janin sambil diambil alih oleh plasenta. Nah, peredaran darah janin ini juga hanya berlangsung selama kehidupan intrauteri, di mana plasenta hanya memegang peranan penting yang menyalurkan darah dari ibu ke janin. Nah, kegagalan fungsi plasenta juga bisa menimbulkan berbagai penyulit loh bagi pertumbuhan janin. Walaupun si organ-organ janin juga belum berfungsi, peredaran darah juga berfungsi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan si janin. Nah, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke faktor penentu peredaran darah pada janin. Nah, di sini ada faktor penentu peredaran darah janin yang pertama yaitu foramen ovale, di mana si foramen ovale ini merupakan suatu lubang sementara di antara serambi kiri dan serambi kanan yang memungkinkan kita atau memungkinkan darah untuk masuk dari vena cava inferior untuk menyeberang ke serambi kiri. Alasannya yaitu supaya si darah tidak perlu melewati paru-paru karena telah teroksigenasi. Lalu ada ductus arterius putali di mana saluran ini tuh terdapat arteri pulmonalis dan aorta. Yang ketiga ada ductus venosus aranti di mana si ductus ini merupakan suatu organ yang akan menghubungkan antara vena umbilikal dengan vena cava inferior. Nah, di titik ini, darah akan tercampur dengan darah yang telah diambil oksigennya dan akan kita kembalikan ke tubuh bagian bawah. Yang terakhir ada vena umbilikal, di mana si vena ini memanjang dari tali pusar menuju ke bagian bawah hati dan akan membawa bawah darah yang mengandung oksigen dan sari makanan. Nah, ia akan memiliki cabang yang bertemu dengan vena porta dan masuk ke hati. Lalu di sini ada apa sih organ-organ yang terlibat di peredaran darah janin? Nah, yang pertama itu ada plasenta, di mana si plasenta merupakan suatu tempat terjadinya pertukaran darah bersih dan darah kotor. Ada umbikalis, di mana si umbikalis ini mengalirkan darah dari plasenta ke janin dan sehingga si janin itu bisa mengalirkan lagi ke plasenta. Lalu ada hati, di mana si hati ini terdapat percabangan antara vena porta dengan ductus venosus aranti. Yang keempat ada jantung, di mana terdapat foramen ovale yang langsung menyalurkan darah dari atrium destra ke atrium sinistra.
Nah, yang terakhir ada paru-paru, di mana si paru-paru ini ada yang namanya organ ductus arteriosus botalli. Lanjut, sekarang kita masuk ke mekanisme peredaran darah janin. Nah, teman-teman, kalian penasaran nggak sih bagaimana sih cara kerja peredaran darah janin supaya si janinnya tuh bisa tetap berkembang? Nah, si darah janin itu bisa kita dapatkan dari ibu yang dialirkan melalui plasenta. Lalu kita teruskan ke seluruh tubuh janin melalui vena yang terdapat di umbikulus. Nah, peredaran darah janin juga bisa digambarkan kayak mula-mulanya si darah juga akan kaya akan oksigen dan nutrisi yang berasal dari plasenta. Nah, dari plasenta akan masuk ke janin melalui vena umbilikulus, yang dimana si vena umbilikulus ini bercabang dua setelah memasuki dinding perut. Nah, yang pertama, cabang yang kecil bersatu. Nah, si cabang kecil ini kan akan bersatu ya dengan vena porta. Nah, dari situ si darahnya tuh akan beredar di dalam hati, lalu si darah yang beredar itu akan diangkut melalui vena hepatica ke vena cava inferior. Lalu di cabang yang satunya lagi, ductus venosus aranti yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Darah dari vena cava inferior itu bisa masuk ke atrium kanan, dan sebagian besar darah dari atrium kanan ini akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Nah, dari situ sebagian kecil darah juga yang dari atrium kanan juga bisa masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Lanjut, di sini darah dari ventrikel kanan akan dipompa oleh paru-paru melalui arteri pulmonalis. Karena adanya tekanan dari paru-paru yang belum mengembang, maka yang terdapat pada arteri pulmonalis ini sebagian juga akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus botalli, dan sebagian kecilnya juga akan menuju paru-paru. Lalu si atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Sementara itu, darah yang masih ada di atrium kiri akan dialirkan juga loh teman-teman ke ventrikel kiri, dan akan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta guna memberikan oksigen dan nutrisi bagi tubuh kita. Nah, cabang aorta ini menjadi dua arteri hipograstika interna yang mempunyai cabang arteri umbilicalis. Nah, si darah ini akan menutrisi dan banyak karbon dioksidanya, serta sisa metabolismenya juga akan kita kembalikan loh ke plasenta melalui arteri umbilicalis, lalu akan kita teruskan lagi ke ibu. Nah, lanjut. Sekarang ada faktor pengubah pada peredaran darah janin. Selain kelahiran, peredaran darah janin juga ada loh faktor-faktor penting untuk peredaran darah janin. Yang pertama itu berkembangnya paru-paru janin. Apa sih maksudnya? Jadi, maksudnya itu perkembangan paru-paru janin itu dapat menyebabkan tekanan negatif dalam paru-paru, sehingga dapat menampung darah. Jadi, untuk melakukan pertukaran CO2 atau O2 dari udara sehingga terjadi obliterasi pada ductus arteriosus botalli. Tekanan darah atrium kiri makin meningkat sehingga si paru-paru dapat menutup foramen ovale. Tekanan yang tinggi juga pada atrium kiri bisa disebabkan oleh darah yang mengalir ke atrium kanan kini langsung akan menuju ke paru-paru dan selanjutnya dialirkan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, dua faktor ini juga akan menyebabkan tekanan di atrium kiri meningkat. Yang kedua, ada terputusnya hubungan peredaran darah antara ibu dan janin. Nah, terputusnya hubungan peredaran darah antara ibu dan janin itu terjadi ketika tali pusar dipotong. Nah, sehingga peredaran darah purnomolar yang mengakibatkan terjadi pernapasan purnama. Dengan demikian, ductus arteriosus botalli tidak berfungsi dan akan mengalami perubahan yang menjadi ligamentum anteriosum, begitu juga dengan yang lainnya. Lalu, vena umbilikal juga menjadi ligamen teres, ductus venosus aranti akan menjadi ligamen venosum, serta foramen ovale yang akan menjadi hipogastrik anterius kecuali beberapa sentimeter pertama. Nah, beberapa senti pertama ini akan tetap terbuka ya sebagai arteri vesikal superior.
Lalu pemotongan tali pusat ini juga sebaiknya dilakukan setelah bayi menangis loh teman-teman. Jadi ketika tali pusat berhenti berdenyut karena dapat menambah darah dari plasenta sekitar 50 mil sampai dengan 75 mil yang sangat berarti bagi pertumbuhan janin. Nah, terbentuknya aldol hemoglobin tipe A. Nah, terbentuknya aldol ini sehingga setelah lahir kita dapat menangkap oksigen dan melepaskan karbon dioksida melalui pernapasan sehingga bisa terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Nah, lanjut ya di sini sistem peredaran darah pada bayi baru lahir akan berbeda ya dengan sistem peredaran pada janin. Nah, pada bayi yang baru lahir, semua pembuluh umbilikal, ductus venosus, dan ductus arterius akan mengerut. Pada saat ini juga akan terjadi perubahan sirkulasi, di mana terjadi pengembangan paru-paru loh dan penyempitan tali pusat. Nah, akibatnya peningkatan kadar oksigen juga pada sirkulasi paru-paru dan vena. Nah, setelah bayi lahir juga akan ada proses pengantaran oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Perubahan ini juga terjadi di foramen ovali di atrium jantung dan penutupan ductus. Perubahan ini juga terjadi akibat ada tekanannya di seluruh pembuluh darah. Nah, si oksigen juga bisa menyebabkan sistem pembuluh darah mengubah tenaga dengan cara meningkatkan atau mengurangi. Nah, perubahan ini juga dapat terjadi pada saat tali pusat dipotongnya tadi saya bilang ya. Lalu ada pulmonale ductus arterius akan menutup dalam 3 hari dan total pada minggu kedua. Lalu pada situasi di mana kadar oksigen kurang yaitu ada pada gagal nafas, ductus akan relatif membuka. Jadi ketika bayi mengalami gagal pernapasan, si ductus akan otomatis membuka atau paten. Lalu lanjut di sini setelah lahir darah harus melewati paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengadakan sirkulasi melalui tubuh guna mengantarkan oksigen ke jaringan untuk membuat sirkulasi yang baik. Nah, kehidupan di luar rahim ini juga akan terjadi perubahan. Nah, perubahannya itu ada besar ya, teman-teman. Yang pertama itu perubahan foramen ovale pada atrium jantung. Yang kedua ada perubahan ductus anterius pada paru-paru dan aorta. Nah, perubahan sirkulasi ini juga terjadi akibat tekanan pada seluruh sistem pembuluh darah. Oksigen ini juga akan menyebabkan sistem pembuluh darah mengubah tekanan dan dengan cara mengurangi tingkat resistennya sehingga mengubah aliran darah. Nah, yang pertama itu pada mekanisme akan terjadi pada saat tali pusat dipotong. Nah, jadi sistem sistemik meningkatkan dan tekanan atrium kanan akan menurun. Jadi tekanan atrium menurun karena adanya kurangnya aliran darah ke atrium kanan tersebut. Hal ini juga akan menyebabkan penurunan volume dan tekanan atrium kanan itu sendiri. Yang kedua, kejadian ini juga akan membantu darah dengan kandungan oksigen sedikit mengalir ke paru-paru untuk menjalani proses oksigenasi ulang. Lalu yang kedua, pernafasan pertama menurunkan resistensinya pada pembuluh darah paru-paru dan meningkatkan tekanan pada atrium kanan oksigen. Pada pernafasan ini juga bisa menimbulkan relaksasi dan terbukanya sistem pembuluh darah paru. Nah, peningkatan sirkulasi ke paru-paru akan mengakibatkan peningkatan volume darah dan tekanan pada atrium kanan. Dengan peningkatan tekanan atrium kanan ini bisa menurunkan atrium kiri. Foramen kanan ini dapat penelusuran pada atrium kiri foramen ovali secara fungsional akan menutup. Lalu vena umbilicus, ductus venosus, dan arteria hipogastrika dari tali pusat akan menutup secara fungsional dalam beberapa menit setelah si bayi lahir. Nah, penutupan anatomi ini juga bisa berlangsung selama 2-3 bulan. Ada loh perubahan-perubahan yang terjadi pada sirkulasi darah bayi baru lahir pada saat masa sirkulasi pada janin. Yang pertama itu bisa terjadinya penurunan tahanan vaskuler paru dan akan meningkatkan tahanan sistemik, di mana ini tuh terjadi akibat ekspansi mekanik paru. Nah, di sini tuh ada terjadi peningkatan saturasi oksigen, arteri pulmonalis, dan PO2 alveolu ketika bayi menangis untuk pertama kalinya. Nah, ini juga bisa menyebabkan aliran darah pulmonar meningkat sehingga paru-paru. Maaf ya teman-teman, kejeda tadi azan dulu. Lanjut ya teman-teman.
Nah, di sini akan terjadi perubahan pada dinding arterioparu. Nah, lapisan medial arteri pulmonalis perifer ini juga akan berlangsung menipis pada usia 10-14 hari. Lalu, pada tekanan darah sistemik ini, kalau misalnya nggak segera meningkat dengan pernapasan pertama, biasanya akan terjadi secara berlangsung juga, bahkan mungkin tekanan darah akan turun lebih dulu selama 24 jam pertama. Lalu akan adanya penutupan foramen ovale. Nah, penutupan foramen ovale ini setelah pelepasan plasenta terlepas dari sirkulasi aliran darah melalui vena cava inferior yang akan menuju ke kedua atrium menurun. Lalu ketika pernapasan dimulai, aliran darah ke atrium kiri yang melalui jaringan pulmonar meningkat. Nah, perubahan pola aliran akan meningkat. Nah, perubahan pola aliran ini akan menuju ke jantung dan mengubah hubungan antara tekanan atrium kiri dan kanan. Nah, tekanan atrium kiri juga pada janin bisa terkandung lebih rendah daripada atrium kanan. Nah, yang kini akan menjadi lebih tinggi, sehingga bisa menyebabkan katup foramen ovale menutup. Walaupun penutupan fungsional foramen ovale terjadi pada kebanyakan bayi, penutupan secara anatomis juga nggak terlalu sempurna loh teman-teman. Foramen juga bisa tetap ada untuk beberapa tahun, kadang sampai dewasa. Lalu penutup ductus arteriosus. Nah, di sini ductus ini akan menutup secara fungsional pada 10-15 jam lahir. Penutupan permanen juga bisa terjadi pada usia 2-3 minggu. Ductus ini mengandung otot polos medialis yang dipertahankan dalam keadaan relaksasi oleh kerja prostaglandin E2 sirkulasi setelah persalinan. Plasenta yang merupakan sumber PG2 diangkat dan terjadi peningkatan aliran darah pulmonar yang bisa meningkatkan metabolisme seluruh PGE sirkulasi. Nah, sebagai akibatnya ini tuh PGE2 tuh bisa menurun dan tidak ada yang menghalangi kontraksi ductus arteriosus. Nah, di samping itu juga si ini tuh bisa meningkatkan oksigen arteri dan peningkatan substansi vasoaktif seperti bradykinin, katekolamin, dan histamin. Nah, ini juga bisa menyebabkan kontriksi dari otot polos dan dari dinding pembuluh darah. Lalu ada penutupan ductus venosus yang terakhir. Nah, ini tuh bisa menyebabkan peredaran darah ibu dan janin akibat dipotong dan diikatnya tali pusar arteri umbilicalis dan ductus venosus akan mengalami obliterasi. Dengan demikian, si kebutuhan oksigen dan nutrisi tidak tergantung lagi ya pada ibu, melainkan pada oksigen yang dipenuhi oleh udara yang bisa dihisap oleh paru-paru. Lalu di sini ada perbedaan darah janin dan bayi baru lahir. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Yang pertama itu vena umbilicalis itu bisa membawa darah arteri ke hati dan jantung menutup. Tetapi pada bayi bisa menutup menjadi ligamen teres hepatis. Nah, selebihnya teman-teman bisa baca ya sendiri. Kalian bisa baca sendiri ini bagaimana. Nah, selebihnya kalian bisa baca sendiri ya, ini kayak gimana. Tapi di sini ada juga beberapa kayak pada janin itu, kita tuh terdapat foramen ovale dan foramen atau ductus arteriosus botali dan ductus venosus arati. Tapi pada janin pada bayi baru lahir tidak ada ya. Nah, dari atrium kanan ke atrium kiri melalui foramen ovale dan dari arteri pulmonalis menuju ke aorta melalui ductus. Nah, pada lahir ini tidak ada. Lalu pada janin, vertikal kiri dan kanan bekerja serentak, sedangkan pada ketika bayi baru lahir, vertikal kiri berkontraksi sedikit lebih awal dari vertikal kanan. Lalu pada janin, vertikal kanan akan memompa darah ke sistemik dan tahannya tinggi, sedangkan vertikal kiri akan melawan tahanan yang rendah yaitu plasenta. Tapi pada saat bayi baru lahir, ventrikel kanan akan memompa darah ke paru-paru yang tahanannya jauh lebih rendah daripada tahanan sistemik yang dibawa oleh ventrikel kiri. Lalu pada janin, darahnya akan dipompa oleh ventrikel kanan sebagian besar menuju aorta menuju ductus arteriosus dan hanya sebagian kecil yang menuju ke paru-paru. Sedangkan pada bayi baru lahir, darah dari ventrikel kanan seluruhnya bisa langsung masuk ke paru-paru. Lalu pada janin, paru-paru akan memperoleh oksigen dari darah yang mengambilnya dari plasenta. Setelah janin lahir, paru-paru memberi oksigen pada darah. Lalu pada janin,
Plasenta merupakan tempat utama pertukaran gas makanan dan ekskresi pada keadaan setelah lahir. Organ-organ lahir mengambil alih berbagai fungsi tersebut. Yang terakhir, di janin ada plasenta yang akan menjamin adanya pertukaran gas dan bertahannya rendah. Sedangkan pada keadaan lahir ini, plasenta tidak ada ya teman-teman. Lanjut, di sini ada penutupan, kesimpulan, dan dasaran, serta dokumentasi. Sedangkan dokumentasi sendiri sudah ada ya teman-teman, itu kayak gambar-gambar gitu, udah saya cantumin di PPT. Lalu kesimpulannya yaitu peredaran darah janin dan bayi baru lahir itu berbeda ya pada orang dewasa. Hal ini juga dikarenakan janin organ vitalnya membentuk metabolisme masih belum berfungsi dan organ tersebut adalah alat paru-paru yaitu gastroesophageal serta diganti oleh plasenta. Lalu transisi kehidupan janin dari intra ke extrauteri terjadi pada sistem pernafasan, sistem sirkulasi darah, dan perubahan darah sebagai akibat perubahan lingkungan dalam uterus yang akan keluar uterus serta beberapa refleksi yang ada pada saat lahir. Hal ini juga bisa berlangsung pada beberapa bulan. Lalu, yang paling penting dalam sistem kardiovaskular pada bayi ataupun janin yaitu penghentian mendadak aliran darah dari plasenta dan dimulainya pernafasan melalui paru-paru. Lalu, serangkaian kejadian setelah itu adalah penurunan tahanan vaskuler polimer, peningkatan tahanan vaskuler sistemik, lalu penutupan ductus anterior, penutupan ovale, penutupan ductus venosus. Perubahan ini juga membuat sirkulasi darah janin yang awalnya paralel berubah menjadi darah seri pada saat lahir. Nah, untuk sarannya, saya minta maaf ya, soalnya saya pasti banyak kekurangan. Saya mohon maafkan, dan juga untuk pengejaan saya meminta maaf karena masih banyak yang kurang dari penyampaian saya, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.